Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya apa yang dikatakan oleh Hasto, ini memanas dengan sejumlah kader Nasdem begitu. Dia mengatakan, kata Hasto, PDIP tak ingin koalisi dengan parpol doyan impor. Siapakah mereka? Yang tentu ditujukan kepada kader Partai Nasdem begitu kan. Tetapi ya dari Partai Nasdem sendiri, dari Ahmad Ali ya mengatakan bahwa yang sering impor itu Kemendak atau bukan Kementan. Ini banyak sekali begitu, seolah-olah Partai Nasdem di kementerian seolah-olah banyak yang mengimpor itu. Tapi ya tamparan keras dari netizen, ada yang mengatakan yang doyan korupsi dari partai mana. Itu yang menjadi spekulasi hari ini. Tentu banyak ya yang mengatakan bahwa yang menjadi doyan korupsi ya dari partai PDIP begitu kan. Buktinya ya lihat saja faktanya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen, agak pedas sekali kepada Hasto seperti ini. Ini ya kritikan dari netizen, kata Hasto, PDIP tak ingin koalisi dengan parpol doyan impor. Wow, lalu siapa partai doyan korupsi dan otak perampokan? Koalisi dengan partai yang presiden suka ngutang dan setelah jadi asetnya dijual murah. Wow, banyak yang tidak terima begitu kan. Apa bicara dalam tidur yang beliau itu? Lagian kayak gini ya yakin besok yang milih partai lo. Cermin Sekjen PDIP ini pasti bukan berbahan kaca tapi triplek. Ini banyak sekali menyindir Menteri Perdagangan itu orang Golkar. Ya, Menteri dalam negeri ya tentu seperti Menteri dari Partai Nasdem misalnya. Ya, banyak muncul spekulasi, ada yang mengatakan ditujukan ke seperti itu begitu. Tapi perlu diingat apakah itu lalu ditanggapi oleh elit Partai Nasdem begitu kan. Ini sangat menarik, saya bacakan terlebih dahulu ya. Jokowi, para menteri saya biarkan berdebat, terakhir saya putuskan hasilnya impor. Sang ahli playing victim ini memberi statement yang nampol ya. Perkataan Hasto itu menurut saya pribadi ya sama dengan perkataan Ruhut begitu kan. Dalam artian bahwa ya kalau dunia politik tidak Hasto mungkin tidak ada orang yang tertawa begitu kan. Tetapi inilah yang kemudian menjadi catatan penting, apakah ini ditujukan kepada kader Nasdem yang ada di kementerian itu atau jangan-jangan menyindir begitu. Tapi tamparan keras dari Hasto ini ya dari Partai Nasdem sendiri tidak tinggal diam begitu. Malah membalas yang lebih yang lebih menohok begitu kan. Ini mau ngelihat seperti apapun sulit dongkrak image PDIP yang buruk. Mau pakai hasil survei ya, pakai pengamat politik, bahkan statement Hasto atau Mega sekalipun, Jokowi petugas partai PDIP punya reputasi terburuk dalam sejarah RI dan itu berdampak negatif kepada PDIP ini. Gue curiganya PDIP ini maju sendiri tanpa parpol koalisi ntar. Ya bisa jadi tidak menjadi masalah begitu kan. Karena inilah bagian dari demokrasi kita. Mau maju sendiri mau tidak ya terserah begitu. Petugas partai yang doyan impor gimana solusinya, Sek? Senyum aja. Lantas yang menjadi spekulasi ini, lantas yang doyan korupsi partai apa ini? Ini menjadi pertanyaan itu. Tentu ini menjadi ketika ini dipertanyakan oleh netizen, maka Hasto seakan-akan seakan malu sendiri begitu kan. Partai yang mana yang banyak korupsinya begitu? Mungkin ini pernyataan benar kalau partainya kan doyan impor. Nah, kalau koalisinya doyan impor juga, habis dong jatah buat partainya. Ya bisa jadi seperti itu gitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, kata Hasto, PDIP tak ingin koalisi dengan parpol doyan impor. Mari kita baca, dikutip dari Glora. DPP PDIP pada prinsipnya membuka ruang untuk berkoalisi dengan partai politik lain. Hanya saja PDIP lebih memprioritaskan koalisi dengan partai yang satu frekuensi secara ideologi dan adaptif terhadap masa depan. Oleh karena itu, PDIP merasa tidak cocok dengan partai yang gemar impor. Begitu diungkapkan oleh Sekjen PDIP Kristianto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Bahkan ya, kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini enggak cocok buat PDIP Perjuangan. Kita lebih cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform serta agenda bagi masa depan tersebut. Lantas bagaimana siapa menteri yang doyan impor? Kita tahu bahwa ya mungkin ya Menteri Perdagangan ya, kalau kita melihat di sini ya kita lihat apakah impor di situ atau tidak begitu. Lantas bagaimana, apakah dia kader Nasdem atau apa begitu kan? Publik bisa menilai sendiri seperti apa
siapa mereka begitu. Tetapi perlu diingat ini, politikus ini asal Yogyakarta itu tampak menyebutkan parpol yang mana gemar yang mengupayakan impor tersebut. Selain partai yang memiliki kesamaan secara ideologi dan PDIP, Hasto juga menyatakan bahwa pihaknya membuka ruang untuk partai yang bisa memperluas pemilih. Tapi di satu sisi Partai Nasdem mengatakan ya dari Ahmad Ali yang sering impor itu Kemendek bukan Kementan. Ini kan cukup menarik begitu kan. Ya, apa namanya, dari kader Partai Nasdem sendiri dari Ahmad Ali mengatakan seperti itu menjadi tamparan keras kepada Hasto. Apalagi ditambah netizen ya yang doyan korupsi partai apa, itu menjadi tamparan keras bagi para netizen gitu. Ini sangat menarik juga begitu. Mari saya bacakan ya beritanya, ini tamparan keras kepada Hasto begitu. Elit Nasdem merasa perlu meluruskan ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal partai politik yang doyan impor tidak cocok berkoalisi dengan partainya. Lantas dulu kok tidak ada seperti ini begitu kan? Ketika sekarang kok ada pemberitaan seperti ini si Hasto begitu kan? Wakil Ketua Umum Partai Nasdem nih Ali menuturkan ya bahwa pernyataan Hasto tersebut bukan ditujukan kepada Nasdem melainkan kepada PAN. Menurut Ali, menteri dari Nasdem yang bertugas di Kementerian Pertanian ya tidak seperti yang dituduhkan oleh Hasto yaitu doyan impor. Bahkan, kalau pernyataan itu ditujukan kepada Nasdem itu salah kaprah karena yang melakukan impor itu bukan Kementan, Kementerian Pertanian, tetapi Kementerian Pertanian enggak pernah impor. Yang mengimpor itu adalah Kementerian Perdagangan, tegas Ali kepada kantor berita RMOL. Bahkan ya anggota Komisi 3 DPR RI justru mempertanyakan Hasto terkait kebijakan impor pangan selama ini yang dikeluarkan kementerian atas persetujuan Presiden Joko Widodo atau bukan. Ini tamparan keras begitu. Seolah-olah apa ya? Seolah-olah Hasto ingin mengkritik Partai Nasdem tapi salah sasaran kepada Partai PAN ya, kepada Pak Zulkifli Hasan, tapi yang kena malunya itu loh Pak Jokowi begitu kan. Ini kan malu sendiri nantinya begitu. Jadi kan aneh begitu si Hasto begitu. Ya, itulah Hasto begitu kan. Tetapi kalau tidak Hasto, politik kita itu tidak ada yang mau ditertawakan begitu kan. Karena mungkin saya rasa mungkin 11-12 dengan perkataan-perkataan si Ruhut begitu. Kan semua keputusan impor atau tidak diputuskan dalam rapat terbatas, tidak bisa menteri main sendiri tanpa izin. Kementan tidak melakukan seperti itu, tuturnya. Ini kan sangat menarik begitu. Apa yang selama ini dilakukan oleh Hasto ya, ditujukan kepada Hasto seolah-olah ingin mengkritik Partai Nasdem, tapi yang kena itu Partai PAN. Bahkan yang paling malunya sendiri yaitu Pak Jokowi begitu kan. Tanpa persetujuan Pak Jokowi tidak mungkin kita impor ke sana begitu kan. Dalam artian bahwa dalam catatan demokrasi kita bahwa ya seolah-olah Hasto ini mengkritik Partai Nasdem tapi salah sasaran begitu, kira-kira seperti itu begitu. Bahkan PDIP ngaku tak cocok berkoalisi dengan parpol yang suka impor. Yang mana yang suka impor ya tentu Menteri Perdagangan ya apanya Pak Zulhas ya dari Partai PAN begitu. Kalau dia mengkritik Partai Nasdem dia salah sasaran sebenarnya begitu kan. Terus kalau menteri itu impor ya, impor kemana-mana, impor ke luar negeri atau apa begitu, atau barang-barang apa yang mau diimpor ya, bagi kami yang malu itu Pak Jokowi begitu. Karena tanpa persetujuan Pak Jokowi tidak bisa untuk dilakukan itu begitu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan tidak sendirian dan Pilpres 2024 partai politik ya berlambang kepala banteng bermoncong putih atau akan berkoalisi dengan parpol lain pada kontestasi politik 5 tahunan itu. Bahkan kalau dengan partai politik yang sukanya impor itu tidak cocok dengan PDIP Perjuangan. Kita lebih cenderung kita bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform ya serta agenda bagi masa depan tersebut dan memperluas basisnya untuk pemilih. Tapi di catatan demokrasi kita apa yang disampaikan netizen juga benar begitu kan. Yang doyan korupsi itu partai yang mana begitu kan. Itu dijawab sendiri oleh Hasto, partai yang mana. Ya kalau tidak Hasto tidak tahu ya minta ke KPK, pasti catatan di sana banyak begitu kan. Kira-kira seperti itu. Dia mengatakan dalam pemerintahan ya Joko Widodo, Ma'ruf Amin, PDIP bekerja sama dengan Golkar, Nasdem, PKB, P3 dan Gerindra. Itu kan kerjasama yang sudah dibuat oleh PDIP, imbuhnya. Bahkan dia mengatakan PDIP selalu bekerja sama dengan parpol lain seperti Spirit Pancasila, namun ya memilih momentum ada kesesuaian ideologi platform desainnya terhadap masa depan para cara pandang masa depan. Bahkan diketahui Partai Golkar ya Persatuan Pembangunan P3 dan Partai Amanat PAN sudah
sudah membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Kemudian Partai Gerindra, juga Kebangkitan Bangsa dan PKB membentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Selain itu Partai Nasdem, ya Partai Keadilan Sejahtera, PKS dan Demokrat, dan Nasdem juga membuat partai baru. Apakah selama ini ya PDIP akan berdiri sendiri atau mengusung sendiri kadernya? Wallahu alam. Saya tidak tahu, hanya Ibu Mega yang tahu begitu kan. Ya Hasto mungkin tidak bisa diberitahu begitu. Karena ini rahasia Ibu Mega gitu kan. Tergantung Ibu Mega itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.